Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari sesi ke-12. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan qala al-Imamul Haramainil Juwainiyyu ittafaqal usuliyun ala anna man nataqa bi kalimatir riddah ayil kufri wa za'ama annahu admara tawriyatan kufira zahiran wa batinan wa aqarrahum ala dhalik ay fala yanfa'uhu at-ta'wilul ba'id kalladhi yaqul bi'ammiyati ba'dil bilad yal'an Rasulullah wa yaqul qasdi bi Rasulillahi as-sawa'iq. Wa qad 'adda katsirun minal fuqaha kal faqih al-Hanafi Badr Rashid wa huwa qaribun minal qarni ats-tsamin al-hijri asya'a katsirah fayanbaghi al-ittila'u 'alaiha fa inna man lam ya'rif syarra yaqa'u fihi falyuhdhar. Faqad sabata an ahadis sahabati annahu akhadha lisanahu wa khatabahu ya lisan qul khairan taghnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaru khataaya ibni adama min lisanihi wa min hadhil khataya al-kufru wal kabair. Wa fi haditsin akhar li Rasul sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah. Nah, ini adalah penjelasannya. Qala al-Imamul Haramain, jadi di sini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan perkataan Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, penjelasan mengenai orang yang mengatakan perkataan kufur, terkait orang yang menyebutkan atau mengatakan perkataan kufur. Di sini beliau Al-Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini beliau mengatakan ittafaqal usuliyun, para ulama usul. Maksud di sini usul adalah usuluddin, ilmu akidah ataupun usul fiqih. Mereka bersepakat ala anna man nataqa bi kalimatir riddah. Sepakat bahwa orang yang mengatakan perkataan kufur jelas-jelas merupakan kufuran, al-kufrus sharih, ayil kufri. Jadi maksudnya di sini adalah jelas-jelas mengatakan perkataan kufur, mengucapkan perkataan kufur. Wa za'ama annahu atmara tawriyatan, dan orang ini mengaku bahwasanya dia melakukan tauriyah. Apa yang dimaksud dengan tauriyah di sini? Yaitu dia bermaksud makna yang jauh, yang secara bahasa kata tersebut tidak mengandung sama sekali makna tersebut. Jadi dia menghendaki atau bermaksud makna yang jauh, yang secara bahasa sama sekali tidak terkandung dalam kata tersebut. Di sini Al-Imam Al-Juwaini mengatakan kufira zahiran wa batinan, maka orang ini dikafirkan secara zahir dan secara batin. Apa yang dimaksud dengan dikafirkan secara zahir? Maksudnya adalah menurut kita dia adalah orang kafir, kita hukumi dia adalah kafir, itu secara zahir. Wa batinan maksudnya adalah menurut Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi orang yang mengatakan perkataan kufur jelas-jelas merupakan perkataan kufur, dan dia mengaku bahwa dia melakukan yang namanya tauriyah, yaitu bermaksud makna yang jauh, yang sama sekali secara bahasa tidak terkandung dalam kata tersebut, maka ini hukumnya adalah kafir secara zahir dan juga batin menurut kita dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama usul sepakat akan hal itu. Jadi dihukumi keluar dari agama Islam. Wa qarrahum 'ala dzalik. Kemudian Imamul Haramain Al-Juwaini beliau mengaku, jadi menetapkan hal itu. Jadi beliau tidak membantah, tidak mengelak atau tidak
melakukan menyalahkan hal tersebut, tapi beliau mengakui dan membenarkan hal tersebut. Ai fala yanfa'hu ta'wilul ba'id. Artinya adalah klaim atau pengakuan orang tersebut yang dia menghendaki makna jauh padahal itu tidak terkandung dalam kata tersebut, itu tidak bermanfaat. Takwilan seperti itu maka tidak bermanfaat. Artinya dia tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi beda dengan pembahasan sebelumnya. Kalladzi yaqul bi'amiyati ba'dil bilad, seperti orang yang mengatakan, dan ini tentunya dengan bahasa amiyah, bahasa amiyah sebagian negara-negara Arab, mereka mengatakan yal'an Rasulullah. Mereka mengatakan yal'an Rasulullah. Wa yaqulu qasdi bi Rasulillahi as-sawa'iq. Kemudian orang ini mengatakan, maksud saya ketika saya mengatakan Rasulullah itu adalah as-sawa'iq, petir. Bukankah diutus oleh Allah? Nah, dia mengatakan seperti itu. Bukankah Allah mengutus petir? Maka orang ini tetap dikeluarkan, dihukumi keluar dari agama Islam. Atau dia mengatakan, ketika dia mengatakan yal'an Rasulullah, kemudian dia mengatakan maksud saya dengan Rasulullah itu adalah al-aqrab. Jadi binatang yang menyengat itu, kalajengking. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengutusnya? Rasul itu kan utusan, bukannya Allah yang mengutus mereka untuk menyengat orang-orang yang akan disengat. Lah, jadi tauriyah semacam ini tidak bermanfaat. Orang ini tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena memang secara bahasa ini sama sekali tidak terkandung dalam kata tersebut. Kata Rasulullah itu secara bahasa tidak terkandung makna ini, ya. Dan secara syariat, secara istilah pun juga tidak digunakan untuk istilah seperti itu. Oleh karenanya takwilan atau tauriyah semacam ini tidak bermanfaat, dan orang yang mengatakan perkataan tadi kufur, jelas-jelas kufur, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam baik secara zahir maupun secara batin. Kemudian di sini beliau mengatakan, Asy-Syaikh Abdullah rahimahullah, wa qad adda katsirun minal fuqaha. Jadi banyak sekali ulama dari kalangan ahli fikih, kal faqih al-Hanafi Badir Rasyid. Di antaranya adalah al-faqih, seorang alim ahli fikih al-Hanafi yang bermadzhabkan Hanafi, pengikut Imam Abu Hanifah, Badir Rasyid, yaitu bernama Badrul Rasyid, wa huwa qaribu minal qarni tsaminil hijri, dan beliau ini hidup di masa abad ke-8, jadi dekat dengan abad ke-8 Hijriah. Asya'a katsiratan, jadi para ulama di antaranya beliau tadi Badruddin Ar-Rasyid, beliau menyebutkan perkara-perkara yang banyak mengenai permasalahan-permasalahan kufur. Fayambaghi littila'u 'alaiha, oleh karenanya hendaknya kita memutolaah, melihat apa saja yang disebut oleh para ulama biar kita mengetahui perkara-perkara tersebut supaya bisa kita hindari. Fa innamal lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, karena orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, orang yang tidak tahu mana perkara buruk, maka mau tidak mau cepat atau lambat dia kemungkinan besar akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Fal yuhdzar, maka hendaknya berhati-hati dan menjadi peringatan. Faqad sabata an ahadis sahabati annahu akhadha lisanahu wa khatabah, karena telah tetap dari salah seorang sahabat bahwasanya sahabat tersebut mengambil lisannya, jadi memegang lisannya, wa khatabahu, kemudian beliau berbicara dengan lisannya sendiri, dengan lidahnya sendiri. Beliau mengatakan, ya lisan qul khairan taghnam, wahai lisan, katakanlah perkara-perkara yang baik, maka kamu akan beruntung. Waskut an syarrin taslam, dan diamlah dari perkataan-perkataan yang buruk, maka kamu akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum kamu menyesal. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian sahabat tersebut mengatakan, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aksaru khotoya bani Adam min lisanihi. Jadi kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh
anak-anak Nabi Adam oleh manusia yang paling banyak itu adalah berasal dari lisannya. Wa min hadhil khotoya al-kufru wal kabair. Termasuk kesalahan-kesalahan ini, kesalahan lisan adalah al-kufru, kekufuran, dan al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi ada juga termasuk perbuatan dosa besar itu yang berasal dari lisan. Yang berasal dari lisan. Oleh karenanya kita diperingatkan oleh Rasulullah, oleh para ulama supaya menjaga lisan kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Jadi orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik. Atau kalau tidak mampu, tidak bisa, maka sebaiknya diam. Seperti itu. Kemudian dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi setiap apa yang terucap, apa yang terlafalkan, yang dikatakan oleh manusia, itu pasti akan dicatat oleh malaikat, kebaikan maupun keburukan. Jadi semuanya ini akan dicatat oleh malaikat. Para ulama juga menyebutkan, man somata naja, orang yang diam dia akan selamat. Innaka madumta saliman, innaka mazilta saliman, madumta sakitan. Engkau akan senantiasa selamat selagi engkau diam. Adapun ketika orang berkata-kata, imma lahu wa imma alaihi, ada kalanya itu berbahaya untuknya atau ada kalanya itu bermanfaat untuknya. Oleh karenanya kita harus berhati-hati. Jadi nasihat para ulama terkait menjaga lisan ini sangat banyak sekali. Sebagian mereka mengatakan ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Jadi orang yang paling berani berfatwa, ya, maka dia adalah orang yang paling berani masuk ke dalam neraka. Kemudian para ulama juga mengatakan al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan ini bentuknya kecil, ukurannya kecil, tetapi kriminalnya, masya Allah, bisa sangat luar biasa sekali, sangat besar sekali. Bisa sampai menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Seperti yang akan disebutkan di hadis berikut. Wa fi haditsin akhar li Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Jadi di hadis yang lain Rasulullah bersabda, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, benar-benar mengatakan suatu kalimat. Kalimat yang bagaimana ini? Yang dimaksudkan di sini adalah kalimat kufur. Ma yatabayyanu fiha, dia tidak mengira, tidak menganggap, dikiranya ini sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak berdosa, tidak menganggap itu berdosa, apalagi menganggap itu adalah perkataan kufur. Namun dengan sebab kalimat itu yahwi biha finnar, dengan sebab kalimat itu dia terjerumus, terjatuh, terjerembab, dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dasar jurang neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang jarak tempuhnya ini lebih jauh daripada ujung timur dan ujung barat. Jadi jarak tempuh dasar neraka ini lebih jauh dibandingkan dengan ujung timur dan ujung barat. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Di riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifa." Jadi maknanya hampir sama ini, bahwasanya seorang hamba itu benar-benar mengatakan suatu perkataan kufur. La yara biha ba'san, dia tidak mengira, tidak menganggap itu adalah perkataan kufur. Tidak menganggap itu adalah perkataan dosa, perkataan yang merupakan maksiat kepada Allah, apalagi menganggap itu adalah perkataan kufur. Tidak menganggap seperti itu. Namun demikian, disebabkan karena dia sadar mengatakan perkataan tersebut, yahwi biha finnari sab'ina kharifa, dia terjatuh ke dalam dasar jurang neraka yang jarak tempuhnya adalah 70 tahun. 70 tahun. Maksudnya apa? Seandainya bayi dimasukkan, ya, dari atas, maka jatuh di bawah usianya sudah 70 tahun, saking dalamnya, saking
saking jauhnya ukuran dasar jurang neraka. Oleh karenanya kita harus lebih berhati-hati menjaga lisan kita. Marilah kita sibukkan lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan kebaikan, murojaah ilmu agama, dan mengatakan hal-hal yang baik lainnya. Allahumma ja'al alsinatana rutban bidzikrik. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kita ini menjadi basah dengan berzikir kepadamu. Nah, kita sudah menyelesaikan kajian mengenai bab sebelumnya, yaitu kondisi yang dikecualikan dari perkataan-perkataan kufur. Orang yang mengatakan perkataan kufur dalam kondisi-kondisi tertentu, maka dia dikecualikan, tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikannya. Sekarang kita akan membahas bab baru, masih berkaitan juga dengan permasalahan kufur, yaitu suatu faedah yang amat sangat penting. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan faidatum muhimmah. Hukmu may ya'ti bi ihda anwa'i hadhil kufriyat huwa an tahbata a'maluhu shalihah wa hasanatuhu jami'uha. Fala tuhsabu lahu zarratun min hasanatin qad sabaqa lahu an 'amilaha min shadaqatin aw hajjin aw siyamin aw salatin wa nahwiha. Innama tuhsabu lahul hasanatul jadidatul lati yaqumu biha ba'da tajdidi imanihi. Qala ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh. Jadi faedah penting mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap orang yang terjatuh kepada kufuran. Ya, baik ini kufur perkataan, kufur perbuatan maupun kufur keyakinan. Makanya di sini beliau mengatakan hukmu may ya'ti bi ihda anwa'i hadzal kufriyat, hukum yang berlaku bagi orang yang mendatangkan salah satu dari macam kekufuran yang sudah kita sebutkan, yang ada 3 macam tadi, huwa an tahbata a'maluhu shalihah, maka amal-amal kebajikannya ini akan menjadi lebur, tidak dihitung, akan hilang, akan musnah, akan sirna. Wa hasanatuhu jami'uha, kebaikan-kebaikannya juga demikian, akan hilang, jadi menjadi nol kembali, tidak ada hitungannya lagi. Fala tuhsabu lahu dzarratun min hasanatin qad sabaqa lahu an 'amilaha. Jadi walau seukuran zarrah pun, ukuran yang paling kecil sekalipun dari kebaikan yang pernah ia kerjakan sebelumnya, maka itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Jadi amalannya menjadi kosong, menjadi nol. Min shadaqatin, baik itu berupa sedekah, au hajin maupun ibadah haji, au siyamin maupun puasa, au sholatin maupun sholat, wa nahwiha, dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara kebaikan. Innama tuhsabu lahul hasanatul jadidatu, yang dihitung, ya, yang dihitung adalah perbuatan-perbuatan baik, allati yaqumu biha ba'da tajdidi imanihi, yang dia kerjakan setelah dia memperbarui keislamannya, setelah dia masuk kembali ke dalam agama Islam. Jadi karena dia sudah murtad, maka bertaubatnya adalah dengan kembali ke dalam agama Islam, yaitu dengan mengikrarkan kembali 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Qala ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh, yang mananya adalah barang siapa yang kufur setelah dia beriman, maka amal kebaikannya ini akan menjadi lebur, tidak terhitung, tidak dihitung amal kebaikannya. Jadi amalan-amalan yang sudah lewat ini maka menjadi nol. Adapun perbuatan dosa yang pernah ia kerjakan sebelumnya dan dia belum sempat bertaubat, maka ini masih tetap. Jadi kebaikannya hilang, amal ibadahnya hilang, namun dosa-dosanya selama dia belum bertaubat maka tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tetap. Berbeda halnya dengan orang yang kafir asli. Jadi kalau kafir asli bukan orang murtad. Kalau orang murtad ini asalnya muslim, kemudian terjatuh kepada perbuatan kufur, dia menjadi murtad. Nah, dalam kondisi seperti ini maka amal ibadah yang pernah ia kerjakan ini menjadi lebur, tidak terhitung, tidak dianggap. Adapun orang yang kafir asli, ketika dia masuk Islam, maka
perbuatan-perbuatan buruk yang pernah ia kerjakan ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memotivasi orang-orang kafir asli supaya masuk ke dalam agama Islam. Nah, dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Islam ini adalah meleburkan dosa yang sebelumnya. Al-Islam yajubbu ma qablahu. Jadi orang kafir asli yang masuk ke dalam agama Islam ini dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang murtad. Kalau orang murtad dia asalnya muslim kemudian murtad kemudian kembali masuk ke dalam agama Islam, maka sudah amal yang sudah lewat ini tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya masih tetap. Kemudian di sini ada permasalahan penting tentang ucapan istighfar. Apakah orang yang murtad ini ketika dia seketika murtad kemudian dia mengucapkan istighfar, apakah istighfarnya ini bermanfaat? Berikut adalah ulasannya. Wa idza qala astaghfirullah qabla an yujaddida imanahu biqaulihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa huwa ala halatihi hadhihi fala yaziduhu qawluhu astaghfirullah illa ithma wa kufra li'annahu yukadzibu qawla Allah ta'ala innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar fala yaghfirullahu lahum wa qawluhu ta'ala innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Nah, jadi bagaimana kalau mengatakan istighfar? Di sini disebutkan wa idza qala astaghfirullah. Adapun orang murtad ini ketika dia mengucapkan astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, qabla an yujaddida imanahu, sebelum dia memperbarui keimanannya, biqaulihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu dengan dua kalimat syahadat yang sudah kita sebutkan, wa huwa ala halati hadhihi, dan dia kondisinya masih seperti itu, masih dalam kondisi kafir, belum masuk kembali ke dalam agama Islam. Maka di sini disebutkan fala yaziduhu qauluhu astaghfirullah illa itsma wa kufra, maka perkataan istighfarnya tersebut tidak menambahkan kepadanya kecuali hanya dosa dan semakin bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang murtad dia tidak langsung mengucapkan istighfar. Kalau dia langsung mengucapkan istighfar tanpa dia kembali ke dalam agama Islam terlebih dahulu, maka bukannya malah diampuni oleh Allah, tapi malah semakin berdosa dan semakin dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah bahwa orang kafir itu tidak akan diampuni oleh Allah. Lah dia dalam kondisi kafir, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kesannya seakan menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesannya seakan dia mengatakan, ya Allah, saya ini masih kafir dan ampunilah dosa saya, padahal saya masih kafir. Kesannya dia mengatakan seperti itu. Nah, jadi mendustakan firman Allah, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffar fala yaghfirullahu lahum. Jadi orang kafir, ya orang kafir yang mana sebagian dari mereka ini mencegah orang-orang untuk masuk Islam, ya, kemudian mereka mati dalam kondisi kafir, maka sekali-kali tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mendustakan firman Allah yang lainnya, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Yang maknanya adalah bahwa orang-orang yang kafir yang mereka ini zalim, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak akan mendapatkan petunjuk jalan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana mereka ini kalau sudah masuk neraka dalam kondisi kafir, mereka akan kekal selama-lamanya abadi, tidak akan keluar dari neraka tersebut. Nah,
permasalahan ini ya, bahwasanya orang kafir ini tidak boleh mengatakan istighfar karena bukan dengan cara seperti itu taubatnya, ini juga dipertegas oleh sebuah hadis. Nah, berikut ulasannya sebagaimana dikatakan oleh pengarang rahimahullah. Rawa Ibnu Hibban an Imran bin al-Husain ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Muhammad Abdul Muttalib khairun liqaumihi minka kana yut'imuhumul kabida was-sanam wa anta tanharuhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah. Falamma arada an yansarifa qala ma aqul. Qala qulillahumma qini syarra nafsi wa azim li ala arsyadi amri. Fantalaqa ar-rajulu wa lam yakun aslam. Thumma qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inni ataituka faqultu allimni faqulta qulillahumma qini syarra nafsi wa azim li ala arsyadi amri. Fama aqulul an hina aslamtu qal qulillahumma qini syarra nafsi wa azim li ala arsyadi amri. Allahumma ghfirli ma asrartu wa ma a'lantu wa ma amadtu wa ma akhtatu wa ma jahiltu. Jadi ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya orang kafir itu tidak boleh mengucapkan istighfar dan tidak diajarkan untuk mengucapkan istighfar. Bagaimana dengan doa yang lain boleh selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rawah Ibnu Hibban, jadi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban an Imran bin al-Husain, dari sahabat Imran bin al-Husain. Beliau menyebutkan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki. Faqal, orang ini mengatakan, orang ini ingin mendebat, ingin mengargumen Nabi Muhammad. Orang ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, Abdul Muttalib khairun liqauminka. Kakekmu Abdul Muttalib itu, kata laki-laki ini, lebih baik untuk kaumnya daripada kamu kepada kaummu. Orang ini mengatakan, kana yut'imuhumul kabid was-sanam. Jadi Abdul Muttalib kakekmu dulu ini adalah orang yang mensejahterakan kaumnya, memberikan makanan-makanan yang istimewa. Jadi al-kabid was-sanam ini adalah bagian dari binatang unta daging di bagian tertentu yang sangat istimewa sekali untuk orang-orang Arab. Jadi maksudnya adalah Abdul Muttalib ini, versi dari laki-laki ini, sangat mensejahterakan kaumnya, berbeda dengan Nabi Muhammad, kata orang ini. Wa anta, kata orang ini lagi, sedangkan engkau wahai Muhammad tanharuhum. Maknanya di sini adalah menyembelih mereka, tapi maksudnya adalah mengajak kepada peperangan sehingga menjadikan sebagian ada yang meninggal. Faqala Rasulullah masya Allah. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan perkataan-perkataan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan perkataan tersebut Rasulullah mengalahkan dan membantah orang ini. Nah, akhirnya orang ini kalah. Falamma arada insharif, kemudian setelah orang ini kalah dan orang ini ingin pergi meninggalkan majelis Rasulullah, qal, orang ini mengatakan, ma'akul, apa yang harus saya katakan? Jadi sudah kalah tapi tidak malu untuk minta diajari oleh Rasulullah suatu doa, perkataan yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan dan mengajarkan kepada laki-laki ini, qal, Rasulullah bersabda, qulillahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Jadi doa ini diajarkan kepada Rasulullah, doa supaya orang ini dijaga dari perbuatan jelek dari dirinya sendiri, dan supaya diteguhkan untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Jadi doa semacam ini itu boleh diajarkan kepada orang kafir yang belum masuk Islam, karena tidak bertentangan dengan syariat. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah kepada laki-laki tersebut. Fantalaqa ar-rajulu wa lam yakun aslam. Jadi sudah kalah dan dia minta doa, diajari doa oleh Rasulullah, namun karena hidayah ini adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, ya, orang ini belum masuk Islam. Orang ini masih belum masuk Islam, meninggalkan majelis Rasulullah, walam yakun aslam, dan dia tidak masuk Islam. Tsumma qala li Rasulillahi inni ataituka faqultu alimni. Nah, selang beberapa waktu kemudian, enggak disebutkan ini karena langsung di hadis,
Orang ini berkata kepada Rasulullah, bertemu kembali dengan Rasulullah dan berkata kepada beliau, "Inni ataituka, dulu ya Rasulullah saya mendatangi Anda. Fakultu, kemudian saya bertanya kepada Anda, alimni, ajarkanlah kepada saya suatu doa. Fakulta, kemudian Anda mengatakan, qulillahumma qini syarra nafsi wa azimli ala arsyadi amri." Kemudian engkau mengajarkan kepada saya, katakanlah doa tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, Allahumma qini syarra nafsi wa azimli ala arsyadi amri. Fama aqulul an hina aslamtu, sekarang apa yang harus saya katakan? Saya sudah masuk Islam. Nah, di sini baru Rasulullah mengajarkan kepada orang tersebut untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengajarkan qulillahumma qini syarra nafsi wa azimli ala arsyadi amri. Sama dengan doa yang pertama, namun ditambahi dengan doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu wa ma amattu wa ma akhtatu wa ma jahiltu. Jadi minta ampunan kepada Allah dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kondisi ketika sendirian, kondisi ketika di depan publik, kondisi ketika salah dan seterusnya. Ini diajarkan oleh Rasulullah untuk minta ampun dari dosa. Nah, dari hadis ini disebutkan bahwasanya boleh mengajarkan kepada orang kafir, ya, doa-doa yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan juga boleh mendoakan orang kafir, ya, dengan doa-doa yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan disebutkan di paragraf terakhir ini beberapa hukum terkait orang-orang yang murtad. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan, wa min ahkami riddati annal murtad yafsudu siyamuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla ad-dukhul wa kadza ba'dahu illam yarji ilal islam fil iddah wa la yasihhu aqdu nikahihi ala muslimatin wala kafiratin walau murtaddatan mithlah. Jadi ini penting, sangat penting untuk kita perhatikan terkait hukum-hukum orang murtad, yaitu annal murtad yafsudu siyamuhu. Jadi kalau orang murtad di tengah hari dia dalam berpuasa, dalam kondisi berpuasa, ya asalnya muslim, dia berpuasa, kemudian di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa, kemudian dia murtad, mencaci maki Allah, atau nginjek Al-Quran, tahu kalau Al-Quran diinjek, atau kemudian ikut kajian kelompok-kelompok sesat, kemudian meyakini hal-hal yang tidak layak bagi Allah umpamanya, sehingga dia awalnya keyakinannya benar, terpengaruh, terkontaminasi, ya, terinfeksi dengan keyakinan yang jelek dan bertentangan dengan keyakinan ahlu sunnah, kemudian dia meyakini itu. Nah, dia yakini keyakinan tersebut, maka di sini dia kufur, murtad, keluar dari agama Islam, dan puasanya menjadi rusak, menjadi batal. Wa tayammumuhu, begitu juga kalau dia sedang melaksanakan tayamum. Jadi misalnya karena berhalangan menggunakan air, dia bertayamum. Nah, setelah dia bertayamum kemudian dia murtad, dia mengatakan perkataan kufur, melakukan perbuatan kufur, atau meyakini keyakinan kufur, maka tayamumnya batal. Wa nikahuhu qabla dukhul. Begitu juga kalau pasangan suami istri, salah satunya atau kedua-duanya mengatakan perkataan kufur, meyakini keyakinan kufur, atau ya ini nggak harus tiga-tiganya berbarengan. Jadi mengatakan perkataan kufur, atau meyakini keyakinan kufur, atau melakukan perbuatan kufur. Salah satu dari tiga hal ini, yang contohnya sudah kita bahas panjang lebar di sesi-sesi sebelumnya. Maka di sini pernikahannya batal, dua-duanya ataupun salah satunya. Kapan ini? Apabila belum melakukan hubungan badan. Jadi kalau ada pasangan suami istri belum melakukan hubungan badan sama sekali, kalau salah satunya atau kedua-duanya terjatuh pada perbuatan kufur, maka pernikahannya otomatis batal. Jadi kalau masuk Islam lagi, maka akad nikahnya harus diulang kembali. Jadi kalau yang murtad tadi bertaubat, masuk Islam kembali, maka itu bukan suami istri lagi, itu harus mengulang kembali akad nikah lagi. Wa kadza ba'dahu illam yarji ilal islami fil iddah. Bagaimana kalau suami istri sudah puluhan tahun, atau nggak sampai puluhan tahun, tapi sudah pernah melakukan hubungan badan,
Jadi menikah ya, dalam kondisi dua-duanya muslim, menikah kemudian melakukan hubungan badan, setelah itu ya entah dapat sebulan, setahun, puluhan tahun, kemudian salah satu dari keduanya atau kedua-duanya mengatakan perkataan kufur atau melakukan perbuatan kufur atau meyakini keyakinan kufur. Bagaimana ini hukum pernikahannya? Maka di sini hukum pernikahannya adalah dipending, mauquf, dipending. Namun bukan berarti bisa hidup layaknya suami istri, tidak boleh berhubungan badan sampai kapan? Sampai salah satu dari keduanya yang terjatuh pada perbuatan kufur atau riddah ini kembali ke dalam agama Islam di masa iddah. Jadi ditunggu di masa iddah ini. Kalau yang murtad tadi, yang melakukan perbuatan kufur tadi kembali ke dalam agama Islam dalam masa iddah, maka pernikahannya tetap. Tidak perlu mengulang, tidak perlu mengadakan akad nikah lagi. Namun kalau sampai masa iddah ini habis, masa iddah ini selesai, tidak segera kembali ke dalam agama Islam, maka pada saat itulah pernikahannya dikatakan rusak, dikatakan batal. Adapun sampai masa iddah ini, maka pernikahannya dipending, mauquf. Seperti itu. Jadi batalnya kapan? Batalnya adalah setelah habis masa iddah dan yang murtad ini belum kembali lagi ke dalam agama Islam. Dalam kondisi seperti itu, kalau dia ingin kembali ya, maka setelah masa iddah kembalinya maka harus memperbarui akad nikah. Adapun kalau kembalinya ini di dalam masa iddah, maka tidak perlu lagi memperbarui akad nikah. Kemudian wala yasihhu aqdun nikahihi ala muslimatin. Jadi orang yang murtad ini tidak sah dengan orang kafir yang beda agama atau dengan orang lain yang sama-sama dengan dia, yang sama-sama murtadnya. Makanya dikatakan di sini wala yasihhu aqdun nikahihi wala ala muslimatin. Jadi kalau laki-laki murtad, dia tidak sah menikah dengan perempuan muslimah. Wala kafiratin, tidak sah juga menikah dengan perempuan yang kafirah, Yahudiyah atau Nasraniyah atau agama yang lainnya. Walau murtaddatan mislah, walaupun ini sama-sama murtad. Jadi asalnya sama-sama muslim, kemudian sama-sama murtad, kemudian menikah, maka pernikahannya tidak sah. Ketika dikatakan tidak sah, berarti kalau dipaksakan mereka melakukan akad ya di agama tertentu ataupun melakukan akad yang dipaksakan seperti itu, maka itu hukumnya adalah sama dengan zina, terjatuh kepada perbuatan zina. Jadi ini adalah kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan, terutama kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqomah menjaga keimanan kita, memperkuat keimanan kita hingga ajal menjemput raga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.